Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fahmi Albertiansyah. Kita kembali lagi di Talkshow bersama Harapan Rakyat. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Uus. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan semuanya sehat lah. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini Pak, kita akan mencoba Pak menggali informasi terkait penanganan COVID-19 di Kota Tasik Pak dengan Bapak bersama Sobat Harapan Rakyat. Mungkin kita ingin tahu bagaimana perkembangan mengenai COVID-19 di Kota Tasik. Iya, baik, siap. Nah Pak, bagaimana kondisi kasus COVID-19 di Kota Tasik di masa pandemi COVID-19 hari ini Pak? Oh iya, kondisi pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini di Kota Tasikmalaya, dari sejak awal pandemi sampai dengan hari ini kebetulan Kota Tasik dulu sempat di Priangan Timur yang paling cepat masuk ke zona merah gitu kan, tapi juga kita sempat sampai ke zona hijau, di mana kondisi tidak ada kasus gitu kan untuk kurang lebih antara 7 harian lah gitu ya, semingguan kurang lebih. Tapi hari ini kondisi COVID di Tasikmalaya itu akumulasinya kurang lebih mencapai 667 yang terkonfirmasi PCR positif, itu yang terkonfirmasi positif. Kemudian yang aktif sampai ke angka 254 ya sampai dengan hari ini. Kemudian kasus kematiannya sampai dengan hari ini ada 24 orang meninggal dunia yang terkonfirmasi positif. Belum dari yang kasus probable, ada juga kasus yang probable akumulasi sampai dengan hari ini 95. Kemudian yang sudah selesai 75 orang, itu sisanya masih dalam isolasi. Kemudian juga dari suspek sudah ada di angka 1947. Kemudian yang kontak erat sampai dengan hari ini 2.912. Kemudian juga kita sudah melakukan PCR untuk secara keseluruhan sampai dengan hari ini kurang lebih Kota Tasik yang tes PCR aja sudah ada di angka 9.000-an lebih lah ya, sekitar itu. Bagaimana untuk menyikapi kondisi tersebut Pak, terutama dari Pemkab sendiri Pak, untuk menekan penurunan angka COVID-19 di Kota Tasik? Ini memang menjadi PR besar, menjadi tugas yang cukup besar buat kami di pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya di Dinas Kesehatan ya. Ini kami harus ekstra kerja keras ya untuk mencikapi ini, terutama di 1 bulan terakhir inilah kelihatan kasus itu sangat signifikan gitu kan ya. Yang lebih khusus lagi 2 minggu yang lalu pasien ini begitu sangat signifikan peningkatannya, terutama dengan munculnya beberapa klaster di Kota Tasikmalaya. Adapun upaya yang kita lakukan adalah tentu kita tidak terlepas dari bagaimana kita mengkampanyekan protokol kesehatan. Itu yang paling penting yang bisa kita lakukan. Kita mengkampanyekan protokol kesehatan, gerakan 3M, kemudian juga mengkampanyekan PHBS itu memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa COVID ini harus kita tangani secara bersama-sama. Untuk klasternya mungkin Pak, di Kota Tasik itu klasternya apa saja sih sekarang gitu? Iya. Terus sekarang masuk zona apa gitu untuk Kota Tasik sendiri sekarang? Ya, klaster-klaster ini di Kota Tasikmalaya kebetulan cukup lengkap. Di Kota Tasikmalaya ini, pertama klaster kita ini karena kan Kota Tasikmalaya itu tepat di daerah yang strategis di wilayah Priangan Timur gitu kan. Data awal ketika di awal COVID itu yang mobilisasi keluar masuk Kota Tasikmalaya itu per hari saja
yang transit, yang keluar kota, yang menggunakan kereta api, bis, travel dan lain sebagainya keluar masuk kota Tasikmalaya itu per hari tidak kurang dari 7.000 orang keluar masuk itu. Karena di Tasikmalaya kebetulan kan jadi sentra bisnis di Priangan Timur gitu kan. Kemudian juga kebetulan menjadi pusat-pusat aktivitas di sini lah gitu kan. Belum lagi kalau penduduk kita memang kurang lebih 800 ribuan ya. Tapi kalau siang hari itu bisa sampai 1 juta lebih gitu kan yang beraktivitas di Kota Tasik. Oleh karena itu bisa dipahami ketika awal pandemi Covid itu klaster kita itu tertinggi itu adalah klaster perjalanan. Ketika kasusnya masih case impor semua. Semua yang terpapar itu dari klaster perjalanan. Kemudian berikutnya baru ada klaster keagamaan. Nah, sehingga sangat terlihat sekali waktu itu manfaat PSBB. Begitu case-nya masih impor, perjalanan semua, dampaknya sangat signifikan penurunan kasusnya. Kita bisa kendalikan bahkan bisa sampai 0. Tapi sekarang di mana kita bisa pahami bersama, karena di samping untuk mengendalikan COVID-19 kita juga ada tugas juga kan, harus merecovery ekonomi, recovery sosial, recovery pendidikan. Nah ini di mana saat ini kan direlaksasi kan semua itu, kita masuk ke ke AKB sekarang, bahkan mungkin masuk ke new normal gitu kan, sehingga tidak ada lagi pembatasan wilayah, tidak ada lagi penyekatan kota. Kegiatan perekonomian sudah mulai didorong untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa mulai kembali. Kemudian jumlah tracingnya juga kan sama tesnya kita tingkatkan, otomatis yang sebagai konsekuensinya akan ada penambahan kasus kan, dengan banyaknya tes dan banyaknya tracing. Kemudian kita sudah mulai normal kembali gitu kan, dia boleh dikatakan sudah ada peningkatan lah, mau masuk ke arah situ. Sehingga kasusnya mulai bertambah, klaster pun mulai bervariasi. Kemarin kita hanya ada klaster perjalanan dan keagamaan, yang kebetulan ada kegiatan keagamaan kita pahami dulu waktu pertama case-nya itu kan kita ada dari klaster keagamaan. Kemudian sekarang klaster perjalanan ini tergeser kondisinya oleh yang cukup naik sekarang itu klaster keluarga mulai nambah. Nah ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran kita juga. Kemudian juga ada klaster pendidikan, yang dalam hal ini yang sudah mulai tatap muka itu kan pesantren. Kalau yang lain kan belum mulai ya klaster pendidikan. Nah dari pesantren ini kita ada 4 pesantren kebetulan yang terpapar COVID-19. Nah yang terakhir ini alhamdulillah juga kita bekerja sama dengan pesantrennya, sehingga kita mau canangkan pesantren tangguh COVID-19 gitu kan. Nah ada klaster pesantren, ada klaster keluarga, ada klaster perjalanan, ada klaster keagamaan gitu kan. Ada klaster kesininya juga berkembang, klaster perkantoran, baik itu kantoran pemerintah Kota Tasikmalaya maupun klaster perkantoran yang vertikal gitu kan. Dan ada juga klaster-klaster yang tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan. Nah ini yang cukup lengkap di Kota Tasikmalaya, sehingga kita butuh perhatian khusus lah dalam hal ini. Pak, untuk ketersediaan dalam menangani COVID-19 kondisinya seperti apa mengenai fasilitas kesehatan mungkin, terutamanya di tempat isolasi mandiri yang di Kota Tasik ini dengan terjadinya peningkatan seperti apa? Untuk perlengkapan penanggulangan COVID, apakah itu yang untuk penanganan kelengkapan APD-nya, itu alhamdulillah selama ini kita tidak, walaupun di awal kita sempat ada berita di awal Kota Tasikmalaya saking daruratnya ya, sempat viral juga, ya bagaimana lagi waktu itu tidak ada gitu kan di awal pandemi COVID itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak jadi masalah mengenai APD itu.
karena kita dibantu dari kementerian, dari provinsi kita dapat bantuan. Kemudian untuk alat penegakan diagnostik juga kita dapat bantuan mesin PCR portable dari provinsi. Kemudian satu lagi alhamdulillah yang untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan PCR, kita sekarang dalam proses penyelesaian laboratoriumnya. Mudah-mudahan Senin besok kita bisa launching lah ya. Kita dapat bantuan dari BNPB, satu unit mesin PCR yang memang kapasitasnya cukup besar. Kemudian juga kelengkapan obat-obatan, alhamdulillah kita dibantu oleh provinsi. Kemudian kita juga ada pengadaan. Nah, untuk kebutuhan ruang isolasi, di awal kita memang sangat minim ruang isolasi itu. Kita hanya ada di RSUD itu awalnya itu hanya 6 ruang isolasi. Di masing-masing rumah sakit swasta itu hanya ada 1 setiap rumah sakit. Kebayang nggak waktu itu ketika terjadi penambahan kasus. Nah, akhirnya RSUD kita upgrade lagi. Kita bicarakan di gugus tugas, kita minta persetujuan Pak Wali Kota waktu itu, Pak Haji Budi Budiman. Kemudian juga koordinasi dengan Pak Direktur, ditambah kapasitas itu menjadi 9 ruang isolasi. Kemudian di beberapa rumah sakit swasta juga kita anjurkan untuk penambahan ruang isolasi. Ada yang nambah di Rumah Sakit Jasa Kartini misalkan yang tadinya 1, kemudian menambah jadi ruang 4 isolasi. Kemudian di TMC juga akhirnya dia menaikkan menjadi 8 ruang isolasi. Bahkan di JK kemarin nambah lagi gitu kan. Nah, kemudian di beberapa rumah sakit swasta kemampuannya hanya 1-2 ruang isolasi lah untuk nambah. Nah, kemudian dalam tahap perkembangannya ketika COVID itu terus naik sampai dengan hari ini, ruang isolasi itu kita naikkan. Yang RSUD kita tambah 1 blok gedung baru itu di RSUD itu sebanyak kurang lebih 48 tempat tidur atau 48 ruangan. Itu 1 gedung khusus kita siapin untuk COVID-19. Kemudian juga kita siapin di tambahan di Rusunawa yang di Unsil. Nah, itu tapi karakteristiknya di sana hanya karantina tersentralistik saja. Di sana bukan rumah sakit lapangan atau bukan rumah sakit darurat COVID. Tapi itu diperuntukkan untuk pasien COVID yang sudah perbaikan secara klinik atau untuk pasien yang memang asimptomatik gitu. Kemudian kita tambah juga di Yarsi, di Rumah Sakit Islam. Itu kurang lebih 12 tempat tidur gitu kan kita siapin. Alhamdulillah kita dibantu dari Unsil dan Kemen PUPR untuk bisa memanfaatkan ruang Rusunawa yang memang belum dipakai untuk mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi. Namun ternyata sampai dengan hari ini perkembangan itu luar biasa gitu kan. Dulu sempat kami Kota Tasikmalaya dengan perkiraan jumlah tempat tidur yang di RSUD sudah kita upgrade tambah ruangannya hampir 50 ruang isolasi. Di swasta kita sudah tambah ada yang 8, ada yang 6 gitu. Minimal sekarang mereka ada 2 ruang isolasi dari 6 rumah sakit yang swasta. Kemudian juga kita siapin yang di Yarsi. Ternyata hari ini perkembangan kasus sudah, ya mau nggak mau harus kita akui bahwa penambahan kasus tidak seimbang dengan kemampuan fasilitas yang kita miliki. Dulu kita berharap ingin semuanya tersentralistik gitu ya, dengan ruang isolasi yang tersentralistik supaya kita mudah pemantauannya, pengawasannya. Kemudian sehingga pada akhirnya sekarang kita ada beberapa isolasi mandiri. Cuma dengan isolasi mandiri ini kan harus betul-betul kesiapan dari masyarakat, terutama untuk berkomitmen, berdisiplinnya. Nah, ini yang sulit gitu kan. Juga ada kesulitan lain di mana isolasi mandiri itu kebanyakan rumah di Kota Tasik kan tidak seperti di kota besar. Di mana rumahnya hanya tipe kecil ya gitu kan, ruangannya juga tidak seperti
di tempat lain gitu kan, di mana ruangan yang untuk isolasi mandiri itu aksesnya masih sama, masih berdekatan gitu kan, MCK-nya masih menggunakan yang sama. Nah, tapi karena keterpaksaan akhirnya kita gunakan isolasi mandiri ketika tidak tercukupi ruangan isolasi yang ada. Cuman resikonya ini bisa, kalau nggak hati-hati sekali, bisa men-trigger munculnya klaster keluarga. Jadi ini Salah satu permasalahannya, kenapa sekarang kita sangat berhati-hati untuk isolasi mandiri, kenapa kita ingin tersentralistik gitu kan, termasuk kemarin klaster pesantren yang relatif homogen, kita isolasinya kita sentralistik. Kemarin di 2 pesantren yang kita menyiapkan ruangan isolasi di sana, karena kalau sampai mereka bersatu gitu ya, dikhawatirkan muncul klaster-klaster keluarga ini kalau nggak hati-hati. Dan sekarang klaster keluarga memang peringkatnya cukup tinggi, sporadis di Kota Tasikmalaya itu. Berapa persen, Pak? Hampir di seluruh kecamatan ada klaster keluarga di kita ini. Sekarang untuk menghindari itu, kita berupaya Kota Tasik dengan menambah ruangan isolasi yang tersentralistik. Di antaranya kita sekarang sedang pembahasan bagaimana kalau kita menyiapkan hotel gitu kan untuk dimanfaatkan. Namun itu juga kan tidak terlepas dari kesiapan anggaran. Siap nggak anggarannya gitu kan, siap nggak ada BTT-nya untuk support itu. Kemudian juga ada hal lain yang sedang kita persiapkan. Kebetulan kita kan di Kota Tasik sedang membangun rumah sakit tipe D yang ada di 2 wilayah kecamatan, di Kecamatan Ciberem, di Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Purbaratu. Nah, ini kita harapkan nanti walaupun 1 lantai kita harapkan untuk utilitas, sehingga nanti ruangan ini bisa membantu untuk ruangan isolasi, nanti akan dijadikan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat COVID yang pengampunya nanti RSUD Dr. Soekarjo. Nah, kalau ini selesai, sekarang dalam proses penyelesaian, mudah-mudahan awal Desember ini udah selesai, sehingga kita nanti minta izin tentunya, karena ini bangunan baru jadi, nanti kita minta izin pimpinan daerah. Kalau memang diizinkan, kita akan jadikan itu rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat COVID yang di bawah pengampu RSUD. Nah, itu kalau bisa dimanfaatkan dan disetujui, tentu itu akan sangat membantu, karena ini jumlah tempat tidurnya bisa mencapai antara satu rumah sakit itu antara 75 sampai 100 tempat tidur, sehingga nanti kita betul-betul bisa menyelenggarakan ruangan isolasi secara keseluruhan, bisa tersentralistik. Optimis nggak, Pak? Kita sangat optimis dan harus optimis ya untuk COVID-19 ini, walaupun memang di semua daerah, saya kira bahkan di semua negara, tidak hanya di Indonesia, kasus COVID ini masih akan terus meningkat. Bahkan kalau lihat kemarin di grafik nasional kan masih beberapa pakar akan mengatakan masih dalam perjalanan menuju puncak COVID-nya gitu kan, belum sampai puncak COVID. Nah, ini yang tetap harus kita optimis. Yang terpenting mah protokol kesehatan itulah kita jalankan. Kemudian juga upaya kita nggak boleh menyerah lah, kita memang harus berani mengadakan terobosan atau inovasi dalam penanggulangan COVID ini. Kami di Kota Tasikmalaya berupaya untuk itu, dan kami optimis lah dengan beberapa menyiapkan skenario penanggulangan COVID ini. Mudah-mudahan kita bisa cepat keluar. Mungkin bisa dibicarakan, Pak, strategi khususnya seperti apa? Ya, seperti itu tadi ada beberapa yang penyiapan ya untuk kebutuhan ruang isolasi. Kemudian sekarang yang sedang kita jadikan katakanlah proyek percontohan ya, pilot project. Karena beberapa pesantren kan sudah terkena 4. Ini penyumbangnya itu terhadap penambahan COVID itu cukup signifikan. Sekali terkena itu di salah satu pesantren bisa sampai 200.
Sekali penambahan. Kemarin yang terakhir, awalnya 1, sekali di tracing 47. Yang positif, Pak? Yang positif PCR itu. Nah, sehingga sekarang kita lagi karena kita ada klaster ini menjadi klaster cukup banyak. Nah, ini kita sedang mudah-mudahan berhasil, ini sudah berjalan. Kita mengembangkan yang namanya pesantren tangguh COVID-19, di mana pesantren tangguh COVID-19 ini diantaranya dia misinya adalah tetap produktif, sehat dan aman gitu. Tentu harus didukung oleh masyarakat sekitar. Dengan pesantren tangguh COVID ini kita tentukan beberapa persyaratan. Mereka bisa isolasi mandiri, menyiapkan ruangan, kemudian mereka sanggup berkomitmen kemudian untuk menjalankan protokol kesehatan. Kemudian nyiapin dokter dan juga tenaga kesehatannya, operasionalisasinya kita berkolaborasi dengan dinas kesehatan dan juga didampingi puskesmas. Untuk himbauannya sendiri, Pak, kepada masyarakat dengan adanya peningkatan kasus COVID di Kota Tasik, himbauannya seperti apa sih, Pak? Nah, ini himbauan saya karena memang angka kejadian kita sudah mencapai secara akumulasi 667, kemudian juga yang aktif sudah sampai 250-an. Nah, ini harapan saya kepada masyarakat, kita harus waspada terhadap COVID gitu, tapi tidak juga menghentikan produktivitas kita. Artinya di dalam masa pandemi ini kita tidak hanya bisa memutus mata rantai COVID, menekan COVID, tapi juga harus bisa recovery untuk urusan di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya, sehingga tetap jalankan protokol kesehatan secara berdisiplin, secara penuh komitmen ini untuk kepentingan kita, di samping untuk melindungi diri sendiri juga untuk melindungi orang lain. Kemudian juga tetap jalankan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian biasakan olahraga rutin secara teratur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah istirahat yang cukup. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih atas perbincangannya dengan Bapak Kadinkes Kota Tasikmalaya. Mungkin seperti itu, sahabat Harapan Rakyat. Setelah berbincang-bincang mengenai bagaimana cara penanganan COVID di Kota Tasikmalaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.